Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kartika, NIM 20234021 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan memenuhi tugas dokumentasi informasi Minangkabau, yaitu mempresentasikan aspek-aspek keminangkabauan. Minangkabau atau sering disebut Minang adalah kelompok etnis asli Nusantara yang kawasan kebudayaannya yaitu Sumatera Barat, yang mana waktu itu adu kerbau yang dilakukan oleh kerajaan asing dan masyarakat. Kerajaan asing menyediakan kerbau yang agresif dan besar, sedangkan masyarakat menyediakan kerbau yang masih menyusui. Oleh karena itu, nama Minangkabau berasal dari ucapan Manangkabau yang artinya menang kerbau. Adat dan budaya Minangkabau. Adat dan budaya Minangkabau yaitu menempatkan perempuan sebagai pewaris harta pustaka dan kekerabatan. Garis keturunan yang dirujuk dari ibu yang dikenal dengan semande atau seibu. Sedangkan ayah disebut sebagai semando yaitu sebagai tamu di masyarakat. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa, disebut dengan Bundo Kandua. Bahasa Minangkabau termasuk salah satu 6 cabang bahasa Australia. Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai bahasa yang dituturkan masyarakat ini sebagai bagian dari alek Melayu, karena banyaknya persamaan kosakata dan bentuk tuturan di dalamnya. Sementara yang lain justru beranggapan bahasa ini merupakan bahasa Mandiri yang berbeda dengan Melayu. Serta ada juga yang menyebut bahasa Minangkabau merupakan bahasa Proto-Melayu. Meskipun memiliki bahasa sendiri, orang Minang juga menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia secara meluas. Kesenian Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian seperti tarian-tarian yang biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan. Seperti tari persambahan. Tari persambahan merupakan salah satu seni tari tradisional dari suku Minangkabau yang sangat luas. Pada mulanya, tarian ini merupakan tarian yang biasa dibawakan untuk acara penyambutan tamu agung sebagai ungkapan rasa hormat. Namun, pada saat ini, tarian ini juga biasa dipertunjukkan untuk menghibur masyarakat. 2. Tari piring. Tari piring berasal dari bahasa Minangkabau, tari piriak, yang berarti menari dengan menggunakan piring. Tari tradisional Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Sumatera Barat. 3. Silet. Kesenian jenis silat atau bela diri yang berasal dari Minangkabau. Kesenian ini merupakan warisan turun-temurun yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Kesenian bela diri yang dikenal dengan silet tuwo ini disebut-sebut berbahaya karena gerakannya dapat mematahkan kepala orang hanya dalam beberapa detik. 4. Kesenian randai. Randai adalah permainan tradisional di Minangkabau. Biasanya, sastra lisan ini akan dibawakan oleh 2 orang atau lebih yang membacakannya. Hafalan teks sembari diiringi oleh tabuhan dulang. Isi dari selawat dulang ini merupakan percakapan sehari-hari, namun menarik karena bersifat saling serang. Selain itu, Minangkabau juga menonjol dalam seni berkata-kata. Terdapat 3 genre seni berkata-kata, yaitu pasambahan, indang, dan selawat dulang. Seni berkata-kata atau bersilat lidah lebih mengedepankan kata sindiran, kiasan, ibarat, alegoni, metafora, dan aforisme. Perkawinan. Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru. Bagi laki-laki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk ke lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya.
Dan sementara bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota keluarganya. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau atau biasa disebut dengan baralek, mempunyai beberapa tahapan perkawinan adat Minangkabau. Perkawinan di Minangkabau dimulai dengan meminang atau meminang, menjaput mempelai atau menjemput mempelai pria, dan bersanding atau bersanding di pelaminan. Setelah meminang, munculnya kesepakatan menentu hari atau menentukan hari perkawinan. Setelah adanya kesepakatan, maka dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam, yang biasa dilakukan di masjid sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Pada negari tertentu, setelah hajab kabul biasanya diberikan nama kepada mempelai pria. Dan masyarakat sekitar juga akan ikut memanggilnya dengan panggilan nama kecil pada namanya tersebut, yaitu dengan Sultan, Bagindo, Sadi, atau Syayadi di kawasan pesisir pantai. Sementara itu di kawasan Luhak 50, pemberian gelar ini tidak berlaku sama sekali. Makanan khas Minangkabau. Masyarakat Minangkabau juga dikenal dengan makanan aneka masakannya. Dengan cita rasanya yang pedas membuat masakan ini populer di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dapat ditemukan hampir seluruh Nusantara. Salah satu masakan tradisional Minang yang terkenal adalah rendang, yang mendapat pengakuan dari seluruh dunia sebagai hidangan terlezat dari Minangkabau. Masakan lainnya khas antara lainnya adalah asam pedas, soto padang, sate padang, dan rendang balado. Masakan Minang mengandung bumbu rempah-rempah yang kaya seperti cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Persukuan atau suku dalam tatanan masyarakat Minangkabau merupakan basis dari organisasi sosial, sekaligus tempat pertarungan kawasan yang fundamental. Setiap suku dalam tradisi Minang diurut dari garis keturunan ibu, dan diyakini berasal dari keturunan nenek moyang yang sama. Sementara marga dalam tradisi Batak diurut dari garis keturunan ayah. Selain itu, keunikan dari suku Minangkabau itu ada beberapa daerah yang meyakini bahwa jika perkawinan dilakukan dalam satu suku yang sama, itu tidak boleh karena akan menyebabkan garis keturunan yang memiliki kecacatan. Sampai disinilah penjelasan saya tentang aspek-aspek keminangkabauan yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.